Baik, kita lanjutkan sekarang slide nomor 16. Slide nomor 16 ini berbicara mengenai berbagai jenis perantara. Saya ulangi, berbagai jenis perantara. Nah, yang pertama yang kita sebut dengan village trader atau pedagang desa. Ini adalah perantara yang beroperasi di tingkat desa dan membeli produk pertanian dari petani untuk dijual ke perantara atau konsumen lainnya. Mereka kalau di pedesaan Jawa Barat sering disebut tengkulak. Mungkin juga di beberapa pedesaan lainnya tetap disebut dengan tengkulak. Nah, kategori yang kedua, arhatias. Perantara ini terutama bertindak untuk penjual, termasuk petani, dan terkadang memberikan uang muka. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori di kita yang disebut dengan tengkulak. Nah, yang ketiga disebut dengan broker atau pialang. Nah, perantara ini bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, membantu menegosiasikan harga dan ketentuan penjualan. Yang keempat, wholesaler. Wholesaler sering juga disebut dengan pedagang grosir. Perantara ini membeli produk pertanian dalam jumlah besar dari petani atau perantara lainnya dan menjualnya ke pengecer atau perantara lainnya. Nah, yang kelima disebut dengan retailer atau pengecer. Yang kelima kita sebut dengan retailer. Perantara ini menjual produk pertanian biasanya langsung ke konsumen, warung, pedagang keliling, dan seterusnya. Kita lanjutkan slide ke-16. Maaf, ke-17. Kategori berikutnya dari pedagang perantara ini atau perantara disebut dengan marketing kooperatif atau koperasi pemasaran. Ini adalah organisasi yang dibentuk oleh para petani untuk secara kolektif memasarkan produk mereka dan berbagi keuntungan. Yang ketujuh kita sebut dengan Regulated Marketing Committee atau komite pemasaran yang diatur. Ini adalah badan pemerintah yang mengatur pemasaran produk pertanian. Silakan Bapak Ibu memeriksa apakah Regulated Marketing Committee ini ada tidak di pedesaan kita atau di kabupaten kita. Nah, tolong dicek apakah ada atau tidak. Nah, yang kedelapan itu yang kita sebut dengan prosesor atau pengolah. Perantara ini mengubah produk pertanian menjadi produk bernilai tambah seperti tepung, minyak, dan keju. Dan yang kesembilan kita sebut dengan importir dan eksportir. Importir dan eksportir, para perantara ini memfasilitasi pergerakan produk pertanian melintasi perbatasan internasional. Mereka mendatangkan devisa ke Republik Indonesia. Nah, peran perantara dalam pemasaran pertanian adalah menghubungkan produsen dan konsumen, serta memfasilitasi pergerakan produk pertanian dari pertanian ke pasar. Nah, perantara ini penting karena dia menjalankan beberapa fungsi dalam pemasaran, termasuk menyediakan informasi, membiayai produksi pertanian dan kegiatan pemasaran, merakit produk pertanian, menyortir dan menilai produk pertanian, dan mengemas produk pertanian, mengangkut produk pertanian, menyimpan produk pertanian, mengolah produk pertanian, mengiklankan dan mempromosikan produk pertanian, menetapkan harga produk pertanian berdasarkan kondisi pasar, biaya produksi, dan faktor lainnya.